Tubuh mereka bergerak mengikuti irama gamelan yang samar terdengar dari pengeras suara di pojok ruangan. Lampu gantung bergoyang pelan karena hembusan kipas angin tua menciptakan bayangan samar di dinding studio tari yang sudah mulai redup cahayanya. Keringat membasahi leher dan tengkuk mereka, tapi tidak ada yang berniat berhenti. Mira terduduk di atas lantai kayu, napasnya memburu. Selendang merah muda melilit pergelangan tangannya, basah karena peluh dan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi di tempat ini. Di hadapannya, Arga juga terduduk. Matanya tidak menatap Jenit, tidak menuntut, hanya menyiratkan kekaguman yang membuat dada Mira terasa penuh dan kosong dalam waktu yang sama. Mereka baru saja mantap-mantap, bukan karena cinta, bukan karena nafsu semata, tapi karena kekosongan yang terlalu lama dibiarkan menggantung. Mira memejamkan mata, mencoba memahami perasaan bersalah yang datang terlambat. Tapi tubuhnya masih hangat, dan pikirannya masih dipenuhi suara lembut Arga yang tadi berbisik di telinganya, menghapus jarak yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Dani berlayar 2 bulan lalu, Mira merasa disentuh sebagai seorang perempuan. Bukan sekedar istri pelaut yang ditinggal demi lautan, tapi sebagai wanita yang diinginkan, dihargai, dan diperhatikan. Namun cerita ini tidak dimulai dari situ. Semuanya berawal dari studio tari kecil di sisi timur kota, tempat Mira mengajar tari tradisional Jawa kepada para mahasiswa seni. Hari itu, matahari sudah mulai tergelincir saat Mira selesai mengajar kelas reguler. Rambutnya digulung seadanya, selendang hijau masih melingkar di bahunya dan pipinya memerah karena lelah sekaligus semangat. Ia mengelap keringat dengan handuk kecil sambil menatap cermin besar yang terpasang di dinding. Di balik pantulan kaca itu, ia melihat bayangan dirinya. Seorang perempuan 36 tahun yang masih luwes menari, tapi sudah lama merasa kaku dalam pernikahan. Mira menyandarkan punggung ke dinding dan mengambil ponsel dari tas. Tak ada pesan dari Dani, suaminya. Sudah 3 hari tak ada kabar sejak kapalnya berangkat membawa muatan ke Kalimantan. Bukan hal baru. Dani memang sopan dan setia. Tapi komunikasi mereka makin jarang. Hanya sekedar laporan posisi dan ucapan, "Jaga diri ya, Mah." Mira membuka galeri ponselnya, melihat rekaman dirinya menari, lalu membuka kembali folder lama yang penuh video latihan bersama Dani sebelum mereka menikah. Ia tersenyum kecil. Waktu itu, Dani masih sering mengantar dan merekam setiap gerakan tari Mira dengan penuh perhatian. "Bu Mira?" Suara itu membuat Mira menoleh. Arga, mahasiswa semester akhir jurusan seni tari, berdiri di pintu. Tersenyum canggung sambil membawa tas lempangnya. "Saya ketinggalan dompet tadi. Boleh ambil di pojok belakang?" Mira mengangguk dan kembali menatap cermin. Namun saat Arga melintas di belakangnya, ia menangkap pantulan matanya yang diam-diam memperhatikan dirinya. Bukan dengan cara yang sembrono, tapi seperti seseorang yang sedang mengagumi karya seni. Mira cepat-cepat membuang muka. Setelah Arga pergi, Mira duduk kembali di lantai, kali ini lebih lama. Ada yang bergetar di dalam dirinya. Ia tahu perasaan itu berbahaya dan mungkin hanya sesaat. Tapi seperti gerakan tari yang salah langkah, kalau tidak segera dikoreksi bisa menjadi luka yang terus diputar ulang. Sore itu, sebelum pulang, Mira menatap studio yang perlahan kosong. Cahaya jingga senja masuk dari jendela, menari di lantai kayu. Ia berdiri dan menari sebentar, sendiri, tanpa iringan musik. Sebuah gerakan lambat yang melukiskan kerinduan dan kebimbangan yang belum sempat ia beri nama. Hanya waktu yang tahu bahwa gerakan itu akan menjadi awal dari tarian yang jauh lebih rumit. Sebuah tarian yang tidak hanya melibatkan kaki dan tangan, tapi hati dan keputusan. Dan Arga adalah bayangan yang mulai bergerak di balik selendangnya. Mira selalu mencintai seni tari tradisional. Sejak muda, tubuhnya telah menyatu dengan irama kendang dan denting gamelan. Namun, semakin usia bertambah dan pernikahan dijalani bersama Dani yang menjadi pelaut, dunia Mira terasa sunyi.
Jadwal pelayaran Dani membuat rumah mereka lebih sering lengang. Pulang hanya 2 bulan sekali, lalu berangkat lagi entah kemana. Mira terbiasa makan malam sendirian, tidur sendirian, dan menari sendirian. Ia menyalurkan hasrat hidupnya lewat sanggar tari yang ia buka sendiri di pinggir kota. Arga datang sebagai mahasiswa jurusan seni yang sedang mengambil skripsi tentang ekspresi gerak dalam tari klasik. Ia meminta izin kepada Mira untuk mengikuti kelas privat seminggu 3 kali. Mira setuju. Pemuda itu sopan, tutur katanya lembut, dan selalu menyimak penuh minat saat Mira menjelaskan makna di balik setiap gerakan tangan, lenggokan pinggul, dan posisi kaki. Gerakan ini bukan sekedar estetika, ujar Mira suatu hari, tapi juga cerita tentang perempuan, tentang kehidupan, tentang kesetiaan. Arga tak menjawab, hanya menatap Mira dengan mata yang penuh ketertarikan. Tatapan itu membuat jantung Mira berdetak lebih cepat. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak Dani lebih sibuk dengan laut daripada dirinya. Setiap pertemuan di sanggar seperti membangunkan sisi lain dalam diri Mira. Arga bukan sekedar murid, ia jadi pendengar yang baik. Tempat Mira berbagi cerita tentang tradisi, tantangan menjaga warisan budaya, dan tentang sepinya hidup yang selalu ditinggal. Pada suatu sesi latihan, Mira menunjukkan gerakan tangan yang melengkung ke samping. Arga mencoba mengikuti, tapi gerakannya kaku. Mira mendekat, memperbaiki posisi lengan Arga, lalu dengan perlahan memegang tangannya agar lebih rileks. Saat itulah tangan Arga tanpa sengaja menyentuh pinggang Mira. Kontak itu cepat, ringan, tapi cukup untuk membuat mereka saling menatap. Mira tidak mundur. Arga pun tidak minta maaf. Hari-hari berikutnya, ketegangan tak kasat mata mulai tumbuh. Mereka masih menari, masih tertawa, tapi ada sesuatu di balik gerak mereka yang tak terucap. Mira mulai memperhatikan caranya berdandan. Memilih kain dengan warna lebih cerah, memoleskan sedikit bedak dan lipstik sebelum latihan dimulai. Dan ketika Arga memuju bahwa gerakan Mira hari itu terlihat sangat anggun, ia hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ada desir hangat yang sulit dijelaskan. Saat malam tiba, dan sanggar telah sepi, Mira duduk sendiri di tengah lantai kayu, memejamkan mata. Bayangan Arga menari bersamanya seperti tak mau hilang. Ia tahu, ini bukan sekedar kekaguman. Tapi apa? Kekosongan yang dulu hanya diisi irama kendang, kini mulai berisi suara hati yang tak pernah ia bayangkan akan datang dari seorang pria yang jauh lebih muda. Namun, Mira belum berani mengaku. Tidak pada dirinya sendiri, apalagi pada Arga. Semua masih samar, masih bisa dianggap angin lalu. Tapi ia tahu, jika ia terus membuka ruang ini, sesuatu yang lebih besar akan datang. Ia hanya belum tahu apakah ia akan sanggup menghadapinya. Hari-hari berjalan seperti tarian panjang yang tak tahu kapan akan berhenti. Latihan privat bersama Arga kini tak lagi sekedar tentang teknik dan keindahan gerak, melainkan menjadi pelarian emosional yang perlahan mengikat hati Mira. Awalnya, semua tetap terasa profesional. Tapi entah sejak kapan, Arga mulai datang lebih awal dan pulang lebih lambat. Seringkali, latihan berakhir menjelang malam. Sanggar kecil di samping rumah Mira menjadi satu-satunya tempat yang terang di tengah kesunyian lingkungan sekitar. Dan di sana, di bawah cahaya temaram lampu gantung, tubuh mereka bergerak beriringan. Menyatu dalam alunan irama gamelan yang mengalun pelan dari speaker tua. Setiap gerakan kini terasa lebih personal. Saat Arga menyentuh tangan Mira untuk mengoreksi posisi jari, ia menahan lebih lama dari seharusnya. Saat tubuh mereka bersentuhan karena menirukan tari berpasangan, Mira tidak menarik diri. Bahkan sesekali ia merasa dadanya berdebar, bukan karena kelelahan, melainkan karena kedekatan yang tak pernah ia izinkan sebelumnya. Hingga sekarang. Suatu malam, hujan turun perlahan membasahi genteng sanggar. Latihan selesai lebih lambat dari biasanya. Keringat membasahi dahi dan tengkuk mereka. Arga duduk bersila di lantai, mengelap wajahnya dengan handuk kecil. Mira duduk di sampingnya, diam, masih memegang selendang latihan.
Napasnya belum sepenuhnya tenang. Aku selalu kagum melihat cara Kak Mira menari. Ucap Arga pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Setiap gerak Kak Mira seperti cerita yang hidup. Mira hanya menoleh, menatap wajah muda itu yang kini tampak begitu dekat. Arga mengangkat tangannya, lalu menyentuh rambut Mira yang basah karena keringat. Jari-jarinya menyusuri pelipis Mira dengan perlahan. Dan saat itu, Mira tidak menepis. Waktu seperti berhenti. Arga mendekat, menatap Mira dalam diam. Lalu, semuanya mengalir begitu saja. Seperti gerakan dalam tari yang mengikuti naluri, bukan logika. Malam itu tubuh mereka menyatu dalam ruang yang sepi. Tidak ada gamelan, tidak ada instruksi gerak. Hanya bisikan dan desir napas. Mereka mantap-mantap di lantai kayu sanggar, dikelilingi aroma dupa yang masih menyala, dan suara hujan yang belum berhenti. Setelahnya, Mira duduk diam. Ia memandangi langit-langit sanggar, tubuhnya lelah tapi matanya kosong. Arga memeluknya dari belakang, dan untuk sesaat Mira memejamkan mata. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Ia hanya diam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu, Mira pulang dengan langkah gemetar. Ia tidak tahu bagaimana caranya menatap cermin atau menjawab sapaan tetangga. Tapi yang aneh, di hatinya tidak ada rasa menyesal. Belum. Yang ada justru rasa hangat, bahkan menyenangkan, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa diinginkan. Hubungan Mira dan Arga kini berjalan di atas garis tipis, antara hasrat dan rasa bersalah. Apa yang awalnya hanya gerak tari, kini telah berubah menjadi tarian emosi yang semakin rumit. Mereka tak lagi sekadar guru dan murid. Mereka adalah dua manusia yang tengah terjebak dalam jaring keintiman yang tak pernah direncanakan. Setiap malam latihan menjadi waktu yang dinantikan. Tapi di balik tatapan Mira yang mulai regup, ada kegelisahan yang terus mengendap. Arga semakin berani. Tak hanya menggoda di sanggar, tapi juga mulai mengirim pesan-pesan manis saat Mira sedang memasak, mencuci, bahkan saat menemani ibunya menonton TV. Arga mengirim foto-foto dirinya dengan caption yang menggoda. Kadang menyelipkan pujian-pujian puitis yang membuat Mira senyum-senyum sendiri, lalu segera merasa bersalah. Puncaknya terjadi saat Dani, suami Mira, menelpon dari tengah laut. Suaranya lelah, tapi penuh semangat. Ia bercerita tentang cuaca yang buruk, tentang teman-temannya yang mabuk laut. Lalu tiba-tiba ia bilang, "Aku udah nabung sedikit-sedikit. Kalau nanti pulang, aku pengen beliin kamu gendar wayang itu loh, yang kamu bilang langka banget." Mira terdiam di ujung telepon. Tenggorokannya tercekak. Gendar wayang, alat musik tradisional yang selama ini hanya bisa ia impikan, yang tak pernah ia minta karena tahu kondisi keuangan mereka tidak leluasa. Tapi Dani mengingatnya. Dani menabung untuknya. Di tengah laut, di antara ombak dan bahaya, Dani memikirkan dirinya. Setelah telepon ditutup, Mira duduk lama di kursi rotan. Tangannya gemetar. Matanya menatap selendang tari yang tergantung di dinding. Pikirannya kacau. Ia mencoba membenarkan semuanya, menyalahkan kesepian, menyalahkan jarak, menyalahkan kurangnya perhatian. Tapi dalam-dalam hatinya, ia tahu, itu semua bukan alasan. Namun justru saat itu Arga semakin intens. Ia datang lebih awal membawa makanan favorit Mira. Ia memuji terus-menerus. Ia bahkan pernah membelai leher Mira saat sedang memakaikan selendang latihan tanpa perlu meminta izin. Sentuhan itu membuat Mira bergidik, bukan karena jijik, tapi karena ia takut dirinya tak bisa lagi menolak. Puncaknya terjadi malam itu, ketika latihan berakhir lebih cepat dari biasanya. Arga duduk di lantai lalu berkata pelan, "Kak Mira, kenapa kita nggak serius aja?" Mira mengernyitkan dahi. "Serius?" "Iya." Arga menatapnya penuh keyakinan. "Aku bisa bahagiain Kak Mira. Kita bisa tinggal di mana saja.
Aku bisa kerja asal Kak Mira mau mulai hidup baru." Ucapan itu menampar batin Mira. Ia tercekak, dadanya panas, otaknya seperti berhenti berpikir. Hatinya tercabik. Arga tidak sedang bercanda. Wajahnya serius. Tapi yang lebih mengejutkan, ada bagian dari dirinya sendiri yang sejenak mempertimbangkan itu. Namun bayangan wajah Dani kembali muncul. Lelaki kurus, berkulit gelap, yang selalu pulang dengan oleh-oleh kecil dan pelukan hangat. Dani yang bahkan saat jauh tetap memikirkan kebahagiaannya. Malam itu Mira tak bisa tidur. Ia meringkuk dalam selimut, menangis dalam diam. Tarian yang ia jalani selama ini telah melampaui batas. Dan kini ia berdiri di persimpangan. Terus menari bersama Arga dalam kesalahan, atau berhenti dan kembali pada panggung rumah tangga yang dulu begitu ia perjuangkan. Malam itu sanggar terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dari celah-celah dinding kayu menghembus pelan, membawa aroma dupa yang masih tersisa dari latihan. Mira menatap bayangannya sendiri di cermin panjang. Di balik selendang yang membalut pinggang, ia melihat seorang perempuan yang hampir kehilangan dirinya. Arga datang beberapa menit kemudian, membawa 2 gelas teh jahe hangat. Ia tersenyum seperti biasa, memulai dengan candaan ringan tentang gerakan tari yang harus lebih lentur. Tapi kali ini, Mira tidak tertawa. Ia tetap berdiri di tempat, memandang lurus ke arah cermin, dan berkata pelan tanpa menoleh. "Kita nggak bisa lanjut kayak gini." Arga terdiam, masih memegang nampan kecil berisi teh. "Maksud kakak?" Mira membalikkan tubuh, menatap wajah pemuda itu yang kini terlihat lebih dewasa dari usianya. "Aku bukan wanita bebas. Aku istri seseorang. Aku punya janji dan aku telah terlalu jauh melanggar." Sejenak suasana terasa beku. Arga menurunkan nampan pelan, menatap Mira tanpa bicara. Wajahnya berubah dari bingung menjadi kecewa, lalu perlahan menyimpan kemarahan yang ditahan. "Jadi, semua yang kita jalani selama ini cuma pelarian?" Mira menunduk. "Mungkin, tapi bukan berarti tidak salah. Aku tak bisa paksa kamu mengerti, tapi aku harus berhenti. Untuk suamiku, untuk diriku sendiri." Arga menarik nafas panjang. Ia membuka mulut, ingin membantah, tapi tak jadi. Mungkin ia tahu tak ada kata-kata yang bisa mengubah keputusan Mira malam itu. Setelah beberapa detik, ia hanya mengangguk kecil lalu berkata, "Kalau itu yang Kak Mira mau, aku pamit." Mira hanya membalas dengan senyuman tipis. Bukan senyum lega, tapi senyum pedih. Karena keputusan benar tak selalu datang bersama kebahagiaan. Sejak malam itu, Arga tak pernah muncul lagi di sanggar. Tak ada pesan, tak ada kabar. Mira juga tak mencarinya. Ia kembali melatih seperti biasa. Tapi hanya kelas kelompok, tak lagi menerima privat. Wajahnya tampak lebih tenang. Tapi sesekali saat menyapu lantai sanggar yang kosong, pikirannya terlempar pada malam-malam yang pernah membakar hasrat dan menyisakan sesal. Setiap gerakan tari kini terasa seperti penebusan. Setiap langkah dan ayunan tangan menjadi doa agar ia mampu kembali utuh, kembali menjadi istri yang bisa berdiri di hadapan suaminya tanpa menyembunyikan apapun. Namun luka itu belum sembuh. Ia tahu hanya waktu dan keberanian yang bisa membawanya pada pengampunan yang layak. Dan pengampunan pertama yang harus ia perjuangkan adalah dari dirinya sendiri. Hujan baru saja reda ketika Mira mendengar suara gerbang terbuka. Ia masih sibuk membersihkan alat-alat latihan ketika pintu depan diketuk pelan. Saat dibuka, di hadapannya berdiri sosok yang selalu ia rindukan dalam diam, Dani.
Dengan ransel di punggung dan senyum lelah di wajah, Dani tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat sebuah kotak panjang berisi alat musik rebab yang selama ini sering Mira sebut dalam obrolan mereka. Seketika, Mira membeku. Hatinya mencelos. Ia ingin berlari, ingin memeluk, tapi yang keluar justru air mata. Dani membuka lengannya dan Mira langsung menyandarkan kepala di dadanya. Tangisnya pecah, bukan karena terkejut, tapi karena rasa bersalah yang sudah lama menumpuk. Aku sempat hampir kehilangan diriku, Mas. Lirihnya di sela tangisan. Aku merasa sendiri. Aku nggak kuat. Dani tak langsung menjawab. Ia hanya membelai punggung Mira dengan lembut, membiarkannya menangis sepuasnya. Beberapa menit kemudian, dengan suara berat namun tenang, Dani berkata, "Aku tahu kamu lelah. Aku juga mungkin terlalu lama pergi. Tapi kalau kamu masih mau, kita perbaiki bersama." Mira mengangkat wajahnya, matanya bengkak tapi ada secercah harapan di dalamnya. "Aku mau, Mas. Aku mau belajar setia lagi, dengan sungguh-sungguh." Hari-hari setelah itu menjadi awal dari lembaran baru. Dani tak menanyakan apapun secara rinci, dan Mira memilih untuk tak menjelaskan semuanya. Bukan karena menyembunyikan, tapi karena rasa bersalahnya sudah cukup besar untuk dijadikan pengingat. Mira memutuskan mengurangi jadwal latihannya. Ia menolak beberapa tawaran privat baru, dan lebih memilih mengajar di kelas kelompok seminggu sekali. Sisa waktunya ia habiskan di rumah menemani Dani, memasak bersama, dan kadang hanya duduk diam sambil mendengarkan bunyi rintik hujan yang jatuh di atap. Malam-malam yang dulu terasa sunyi, kini mulai diisi dengan obrolan ringan dan tawa kecil. Dani bahkan menunjukkan minat pada dunia tari yang dulu asing baginya. Mereka mulai menyusun ulang ritme hidup, lebih pelan, lebih hangat. Mira tahu luka itu belum hilang. Tapi dengan setiap pelukan Dani, dengan setiap keputusan yang ia buat untuk tidak kembali ke masa lalu, ia merasa satu demi satu kepingan dirinya yang retak mulai menyatu kembali. Karena kesetiaan bukan sekedar bertahan, tapi pilihan yang diperjuangkan setiap hari dengan segenap hati. Pagi itu, suara alunan gamelan pelan terdengar dari balik jendela rumah kecil di sudut desa. Di ruang tamu yang sederhana, Mira sedang menari dengan gerakan halus, sementara Dani duduk di lantai memainkan bonang kecil, mengikuti irama dengan penuh perhatian. Tangannya masih kaku, tapi matanya memancarkan semangat. Setiap nada yang ia hasilkan seolah menjadi bentuk cinta yang tak diucapkan. Mira tersenyum, bukan senyum sekadar, tapi senyum penuh makna. Gerakan tubuhnya mengalir lembut, bukan lagi sebagai pelarian, bukan pula untuk mencari pengakuan. Tariannya kini menjadi wujud rasa syukur. Ia tahu, ia pernah terpeleset di jalur yang keliru. Tapi, dari sana pula ia belajar tentang arti kehilangan, kerinduan, dan nilai dari sebuah kesetiaan. Sanggar tari di belakang rumah masih berdiri, namun kini hanya dibuka seminggu sekali untuk kelas terbuka. Tak ada lagi latihan privat, tak ada lagi kedekatan yang terlalu dekat. Mira tahu batasannya. Ia menjaga dirinya bukan karena takut, tapi karena ia telah memilih. Memilih untuk menari hanya untuk satu hati. Hati yang pernah ia lukai, tapi juga hati yang memilih untuk tetap tinggal. Malam-malam tak lagi dingin. Dani kini lebih sering di rumah. Dan saat ia harus pergi melaut lagi pun, mereka saling berpamitan dengan doa, bukan kecemasan. Mira akan mengantar sampai gerbang, menggenggam tangan Dani, dan mengucapkan kata sederhana tapi penuh ketulusan. "Aku tunggu pulang ya." Dani selalu menjawab dengan anggukan dan senyum. Tidak banyak kata, tapi cukup untuk membuat Mira yakin bahwa ia tak sendiri. Bahwa rumah bukan sekadar tempat kembali, tapi
tempat untuk tumbuh bersama. Begitulah, setiap hubungan akan diuji oleh jarak, waktu, dan kesepian. Tapi kesetiaan bukan tentang tidak pernah tergoda, melainkan tentang bagaimana seseorang memilih kembali setelah hampir tersesat. Kesalahan tidak harus mengakhiri segalanya jika masih ada dua hati yang mau saling memaafkan dan memperbaiki. Karena cinta sejati pada akhirnya adalah tarian yang terus disempurnakan bersama meski pernah salah langkah di tengah iramanya.